Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar kata TKW? Bekerja di luar negeri, uangnya banyak, asisten rumah tangga, kerasan, dan mungkin masih banyak lagi. Aku jelasin sedikit ya. TKW adalah singkatan dari tenaga kerja wanita dan TKI adalah tenaga kerja Indonesia. Dan gak selalu tentang asisten rumah tangga. Ia bisa kerja di pabrik, merawat lansia, jadi babysitter, dan lain sebagainya. Namun, gak sedikit memang yang beranggapan bahwa TKW atau TKI itu dipandang sebelah mata. Tapi yang harus kamu tahu bahwa TKW atau TKI memiliki gelar yaitu pahlawan devisa. Apa itu pahlawan devisa? Mereka disebut sebagai pahlawan devisa negara dan gelar itu lantaran mereka turut menyumbang devisa ke Indonesia melalui jasa remitansi atau pengiriman uang. Jumlah devisa yang dihasilkannya pun terbilang cukup besar ya, dan artinya uang tersebut membantu perputaran roda perekonomian negara. Devisa atau remitansi yang dikirimkan TKI itu tidak masuk ke dalam pendapatan negara. Jadi contoh kecilnya begini, gue nih misalkan pergi ke luar negeri, jadi seorang TKW dan kerja di sana, lalu dapat uangnya gue kirim ke nyokap gue di Indonesia, terus nyokap gue pakai uangnya buat kebutuhan sehari-hari atau beli barang di Indonesia. Nah kayak gitu contohnya, jelas ya. Nah kali ini gue mau banget ngebahas tentang satu kasus yang cukup bikin miris dan bikin geleng-geleng kepala, yaitu kasus Ibu Partiliani. Siapa sih Partiliani? Kita kenalan dulu ya. Partiliani atau disebut Yani, ini tenaga kerja Indonesia asal Nganjuk, Jawa Timur, dan dia dituduh mencuri oleh majikannya. Partiliani telah menjalani masa hukuman 1,5 tahun dari vonis 2 tahun 2 bulan atas tuduhan mencuri yang dilayangkan Liu Mun Leong. Partiliani tercatat sebagai warga Dusun Kaduk, Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Saiful Nizar mengatakan meski sudah lama bekerja menjadi TKI di Singapura, hingga sekarang ini Partiliani masih sebagai penduduk Desa Kebonagung. Dan pada saat kejadian, Parti berusia 45 tahun. Parti atau Yani ya, aku sebutnya. Pada saat kejadian, Yani berusia 45 tahun. Ia anak ke-6 dari 9 bersaudara. Jadi kronologinya seperti ini ya. Yani bekerja di Singapura kepada Liu Mun Leong. Ia adalah seorang bos besar di Singapura dan ia merupakan seorang pimpinan di Changi Airport Group dan mantan CEO Capitaland. Tapi untuk perkara ini tidak ada hubungannya dengan Capitaland ya. Itu hanya untuk latar belakang pribadi si Pak Liu aja. Changi Airport orang kaya nih bos. Yani bekerja melayani keluarga Liu yang tinggal di kawasan elit Chancery Lane, Novena, Singapura Tengah. Ia mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga itu mulai dari Maret 2007. Namun setelah bekerja 9 tahun, Yani dipecat pada Oktober 2016. Sebelum kemudian dipecat, perempuan berusia 40 tahun tersebut dilaporkan memiliki hubungan yang baik dengan majikannya. Beberapa tahun kemudian anak Liu Mun Leong yang bernama Carl Liu menikah. Ia kemudian pindah dari rumah keluarga tersebut ke rumah barunya. Yani lalu disuruh untuk ikut dengan keluarga baru Carl ya. Padahal permintaan itu jelas menyalahi kontrak kerjanya Yani. Hanya saja si majikan Yani ini nggak memperdulikannya dan Yani menuruti perintah tersebut. Lalu secara tiba-tiba pada tanggal 28 Oktober 2016, Carl datang dengan seorang agen tenaga kerja asing ke rumah Liu Mun Leong. Dari situ Yani diberitahu telah dipecat dengan alasan bahwa keluarganya ini udah nggak membutuhkannya lagi. Apa salah aku? Kata Mbak Yani ya. Terus kata itunya, kami udah nggak mau pakai kamu lagi, kata si Carl. Bukan pemecatan itu yang membuat Yani sewot ya, kesel gitu ya. Tapi kalimat Carl berikutnya, yakni bahwa Yani hanya diberi waktu 2 jam untuk berkemas. Harus langsung pulang ke Indonesia saat itu juga. Jadi sambil ngomel-ngomel Yani sewot sendiri gitu ya. Terus dia sambil ngedumel gitu, sambil dia marah-marah, sambil dia itu kemas-kemas gitu ya kan. Dia udah kesel nih, jengkel gitu ya. Dia cuma bilang saya akan laporkan ini ke Kementerian Tenaga Kerja.
gitu. Carl mendengar omelan Yani itu, tapi Carl juga tahu Yani tidak sempat lapor ke kementerian karena nggak ada waktu lagi gitu. Saat kemudian dua petugas dari agen tenaga kerja asing udah datang nih ke rumah si Pak Liu ini. Mereka mengatakan bahwa waktu berkemas sudah habis, jadi Yani sudah harus meninggalkan rumah itu. Gila ya, 2 jam, dikasih waktu cuma 2 jam cuy, gila kali. Lalu Yani masih terus sibuk nih berkemas semua barang yang akan dia bawa pulang, dia hamburkan ke lantai sambil menunggu datangnya 3 box besar, yaitu jumbo box gitu ya, buat bawa barang-barangnya dia. Lalu dia pun cepat-cepat memasukkan barang-barang ke box itu. Selesai satu penuh padat, lalu box itu dilakban muter-muter gitu ya, terus diputerin lagi yang rapet pokoknya lah ya. Lalu waktu hampir habis, masih 2 box lagi. Yani minta tolong supir di situ untuk bantu masukkan barang agak seadanya lah pokoknya. Dan sangat tergopoh-gopoh, lakbannya pun sekedarnya aja asal nutup. Yani sendiri yang menulis alamat di box itu, lalu dia minta kepada Carl untuk mengirimkannya ke Indonesia sesuai dengan alamat yang tertulis di box. Kiriman seperti itu biasanya dilewatkan ekspedisi laut ya, biar agak murah gitu. Awalnya Yani bertengkar nih sama Carl mengenai ongkos kirim itu. Terus awalnya juga semula juga Carl nggak mau nih menanggungnya. Yani mempersoalkan, tapi si Yani ini mempersoalkan hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti tertulis dalam kontrak. Lalu akhirnya Carl setuju dan Yani pun pergi meninggalkan rumah itu. Pulang nih Mbak Yani ke Indonesia. Lalu selama kurang lebih 5 pekan di tanah air ya, ternyata 3 kotak milik Yani ini nggak pernah dikirimkan oleh Carl. Ia pun menunggu, tunggu, terus kontak dari agen tenaga kerja asing juga yang ngurusinya juga nggak ada kabarnya gitu ya. Yani memutuskan untuk kembali ke Singapura menggunakan visa turis untuk nanyain si boxnya ini. Lalu sesampainya di Bandara Changi pada 2 Desember 2016, Yani ditangkap oleh petugas dan diamankan ke kantor polisi Tanglin. Ternyata majikan Yani telah melaporkannya ke polisi pada 30 Oktober 2016. 2 hari setelah ia diusir dari rumah si majikan. Lalu ia dituduh juga mencuri barang-barang milik majikannya sepulangnya Yani ke Indonesia. Parah banget sih ini. Istri Liu, Carl, dan istri Carl membuka 3 kotak barang milik Yani yang masih tertinggal di rumah mereka. Mereka menemukan beberapa barang milik mereka tentunya ya. Lalu ketika ditanya di pengadilan juga tentang inisiatif membuka kotak milik Yani tersebut, si istri Carl ini berdalih bahwa mereka ingin memeriksa aja gitu, supaya nggak ada barang-barang ilegal di dalamnya. Di situ katanya sih ditemukan ada 144 item dengan nilai sekitar 50.000 dolar Singapura yang diklaim sebagai barang yang telah dicuri Yani. Home lah yang menyediakan uang jaminan 15.000 dolar agar Yani tidak masuk tahanan. Tapi akan tinggal di mana kah Yani tersebut ya? Ternyata Home juga memiliki tempat penampungan bagi orang yang mereka tolong. Home adalah LSM yang bergerak di bidang pembelaan, pemberdayaan, dan kesejahteraan buruh migran di Singapura. Lembaga itu didirikan tahun 2004 dan sudah sangat banyak berbuat banyak lah ya. Home pula yang mencarikan pengacara pro bagi Yani, pengacara yang tidak perlu biaya ya, alias gratis ya. Pengacara ini lagi naik daun nih di Singapura, lebih top lagi setelah berhasil membela Yani. Namanya Anil Balkhandani. Dari nama dan wajahnya terlihat ia keturunan India. Tapi itu nggak penting sih ya. Yang penting ini Anil ini punya kemampuan khusus yang jarang dimiliki pengacara lain. Pendidikan Anil adalah Science and Electrical Computer yang kemudian bekerja di bidang Professional Engineering. Aneh banget ya, dari komputer ke hukum. Tapi yang jelas Anil berhasil membebaskan Yani, bahwa Yani itu nggak bersalah. Anil berhasil membuktikan bahwa barang-barang yang dicuri itu adalah barang yang rusak, termasuk DVD player seharga 1.000 dolar. Sebagai insinyur listrik, Anil bisa mengetes dan membuktikan kerusakan itu. Wah, keren. Anil juga bisa mengungkapkan mengapa pencurian bertahun-tahun kok baru dilaporkannya saat itu ya. Nggak ada pencurian baru yang dilakukan sesaat sebelum pemecatan itu. Nggak ada peristiwa baru juga. Lalu mengapa dilaporinnya baru sekarang gitu?
Waktu itu Anil juga bisa membuktikan bahwa jam tangan yang aslinya itu mahal, yang aslinya mahal ya, jam tangan. Anil juga bisa membuktikan bahwa jam tangan yang aslinya mahal sekitar 15.000 dolar lah ya, ternyata itu jam tangan palsu yang nggak ada nilainya. Maka masuk akal kalau jam tangan itu sebenarnya udah dibuang oleh si Pak Liu, karena malu sebagai CEO yang hebat kok pakai jam tangan Vacheron Constantin itu palsu gitu ya kan, malu gitu. Itu pun dibuang setelah 10 tahun. Ternyata diakui jam tangan itu dibeli tahun 2000-an di pinggir jalan di daerah Shanghai. Lalu tahun 2010-an dibuang ke tempat sampah. Diambillah oleh si Mbak Yani ini, yang juga nggak tahu bahwa itu merek jam yang sangat mahal. Jadi gitu ya. Dan sebagian besar barang yang dituduhkan itu adalah barang rusak yang udah dibuang atau udah ditaruh di dekat tempat sampah. Lalu Yani yang menyelamatkannya untuk dibawa ke Indonesia. Udah sih, cuma sesimpel itu gitu. Nah, suatu saat nanti kalau misalnya Mbak Yani ini mau ke Indonesia, dia mau bawa itu barang gitu. Lalu Anil juga bisa menggali perilaku Pak Liu ya dan keluarganya gitu. Lalu Anil juga bisa menggali perilaku Pak Liu dan keluarganya. Mereka adalah bukan tipe orang yang suka menumpuk dan menyimpan barang lama. Watak seperti itu dalam bahasa psikologi disebut hoarder. Gitu. Pak Liu bukan seorang hoarder ya. Demikian juga istri dan anak-anaknya. Maka masuk akal kalau barang-barang bekas itu tidak perlu disimpan, apalagi Anil bisa membuktikan bahwa sebagian besar barang bekas itu dibuang saat Carl kawin, maksudnya nikah, dan harus pindah rumahnya gitu, harus memisahkan diri. Jadi banyak barang yang Carl nggak mau membawa pindah. Tapi dari mana sih Pak Liu tahu bahwa barang-barang yang begitu banyak itu dicuri oleh Yani? Itu tuh, kita flashback ke masa ketika Yani dipecat. Jadi gini, yakni ketika 3 box jumbo itu diserahkan ke Carl untuk dikirim ke alamatnya ke Indonesia. Keesokan harinya, Liu berbincang dengan Carl bagaimana cara mengirim 3 box jumbo itu. Jangan-jangan nanti timbul masalah hukum yang akan mencelakakan gitu, terutama mengenai apa aja gitu ya isi 3 box jumbo itu. Jangan-jangan ada barang ilegalnya. Mereka pun sebenarnya takut gitu, tapi mereka sepakat nih untuk membuka 3 box barang itu ya, jumbo itu ya, box jumbo itu. Diketahuilah begitu banyak barang yang dimiliki keluarga. Pas dibuka nih, mereka kaget gitu ya kan, kok begitu banyak barang yang milik keluarga gitu. Lalu mereka langsung bilang pencurian, lapor polisi. Dan pada 4 September 2020 Yani dibebaskan karena tidak terbukti mencuri. Bahkan dompet bekas yang semula juga masuk dalam tuduhan ternyata juga bukan dompet mereka gitu ya. Itu terbukti pemberian teman sesama dari Indonesia yang juga bekerja seperti Yani. Anil berhasil bermain di motif adalah faktor penting dalam sebuah perkara pidana ya. Nggak cukup ada motif yang kuat bagi Anil melakukan sebuah pencurian, apalagi dia udah lebih 10 tahun di keluarga itu. Nggak 10, 9, 10 lah, kurang lebih lah ya. Dianggap sangat memuaskan juga, lalu gajinya pun naik terus. Lalu sebaliknya di pihak keluarga Pak Liu penuh dengan motif. Misalnya sejak Carl pindah rumah, lebih setahun sebelumnya Yani menjadi sering diminta membersihkan rumah Carl, juga membersihkan kantor Carl. Lalu Yani juga pernah mengatakan ya, pekerjaan tambahan itu dilakukan seminggu sekali selama lebih dari 1 tahun. Tapi Nyonya Liu bersaksi bahwa tugas tambahan itu hanya 2 kali atau 3 kali aja. Demikian juga keterangan saksi Carl itu pun Yani menerima upah 20 dolar, sedangkan Anil bisa meyakinkan hakim bahwa pekerjaan tambahan itu dilakukan seminggu sekali. Uang yang diterima Mbak Yani pun bukan 20 dolar tapi separohnya gitu. Lalu bagi Anil itu cukup ya. Berapa kali pun tugas itu adalah melanggar hukum. Kontrak kerja Yani hanya bekerja di alamat rumah Pak Liu. Anil juga mengungkapkan nggak konsistennya keterangan keluarga itu. Anil juga mengungkapkan tidak konsistennya keterangan keluarga itu. Juga ternyata nggak semua barang itu milik keluarga, maka Anil bermain di motif. Apa motif Yani dipecat? Lalu apa motif Yani dilaporkan ke polisi? Laporan polisi itu menurut Anil untuk menutupi pelanggaran hukum mempekerjakan Yani di rumah dan kantor Carl.
Mereka takut pelanggaran hukum itu kebongkar, apalagi Yani ini bilang mau lapor ke Kementerian Tenaga Kerja. Itu mengkhawatirkan mereka gitu loh. Karena Kal pernah mendengar Yani akan lapor ke kementerian waktu beres-beres packing itu. Nah, motif pemecatan itu sendiri aneh hanya karena Kal marah, yakni ketika Mbak Yani ini nggak mau lagi mengerjakan pembersihan toilet di rumah Kal. Hanya toilet pembersihan yang lain tetap dia lakukan, tapi toilet dia nggak mau gitu. Demikian juga pembersihan kantor. Kelak kalau ketemu Yani, saya ingin banget bertanya, ada apa dengan toilet itu, kata si Kal ya. Kok dia tidak mau lagi membersihkannya gitu. Anil menang telak di motif perkara ini dan Hakim Tinggi Chan Seng-on bikin putusan hebat itu. Maka Yani pun bebas. Yeay. Hidup Mbak Yani. Siapa lagi? Pengacaranya Anil. Lalu Hom juga ikut serta. Seneng deh. Itu dia video aku, semoga bermanfaat, semoga menjadikan sebuah pembelajaran bahwa kita harus untuk saling nggak tuh banyak. Jadi kita tuh memang harus menghargai ya, saling menghargai aja, dan bertanggung jawab, juga tahu dengan kewajiban kita sendiri gitu. Sampai sini aja video aku, semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum.